Wasabi'u, dan yang ketujuh, anna ba'du sajarati, bahwasanya sebahagian pohon-pohonan fisitai di musim dingin, ya di musim dingin itu di musim kemarau, ya, karena menandakan musim kemarau itu ketika cuaca dingin, itu musim kemarau. Yakunu yabisan, yaitu pohon-pohonan ketika di musim kemarau, di musim dingin ya kering, ya. Minal awraq, daripada daun-daunan. Uryanan, yaitu alnya telanjang, alias gundul. Jadi pohon-pohonan itu ketika musim dingin, musim kemarau itu ya pohonnya daun-daunnya pada rontok, ya. Uryanan di sini artinya gundul, pada rontok. Wafir robi, dan di musim semi, di musim penghujan, mujayyanan, ya. Ini pohon-pohonan itu dihiaskan lagi dengan daun-daunan. Jadi ketika musim kemarau ini pohon rontok, ya, berguguran si daun-daunnya, tetapi ketika datang musim hujan ini tumbuh lagi daun-daunnya. Tumbuh lagi. Fakadzalika yaumul nusuri, dan begitu juga, ya. Nanti di hari kebangkitan kita di yaumil mahsyar nanti itu al-ubadu, orang-orang yang ahli ibadah, hamba-hamba Allah yang ahli ibadah, wa juhadun, orang-orang yang juhud, yalbisuna, mereka memakai libas taati, pakaian-pakaian taat. Mereka pakai pakaian taat, wal ibadah, dan pakaian ibadah. Jadi nanti kalau orang yang di dunianya ahli ibadah, ya, di dunianya ahli taat, di dunianya ketika dia hidup itu adalah orang-orang yang juhud, benar-benar, ya, ibadahnya kepada Allah, maka nanti di hari kiamat dia akan dipakaikan dengan pakaian taat dan pakaian ibadah. Yatawajjauna bitajil karomah, dan mereka memakai mahkota. Ya, ini orang-orang ahli ibadah, hamba-hamba Allah yang ahli ibadah nanti di yaumil kiamat itu dipakai pakaian yang mewah, pakaian-pakaian taat, pakaian-pakaian ibadah, bahkan kepalanya dikasih mahkota kayak raja. Ya, pernah lihat film Kian Santang, Raja Siliwangi itu pakai mahkota gede banget. Nah itu nanti kita di yaumil kiamat itu di hari kebangkitan akan diberikan tanda bahwa ini adalah ahli ibadah. Allah kasih mahkota kepala kita dengan mahkota kemuliaan, Wa yalbisuna libasal aiji wasarab, dan mereka memakai pakaian, ya, yang gagah dan mulia. Walladzina kanu, dan orang-orang yang adalah kasajaril yabis, seperti pohon yang kering. Adapun orang-orang yang seperti pohon yang kering itu ta'atuhum yabisatun, taatnya kering, kosong, ketaatannya kering. Min sitairihil ma'asi, daripada dinginnya angin-angin maksiat. Ya, dia kering. Hidupnya diisi dengan apa? Dengan keringnya kemaksiatan. Maksiat ini adalah kering, kosong. Ya. Jadi di hidupnya ini, ya, dihiasi dengan apa? Dengan kekeringan kemaksiatan. Fayakununa mahrumina, maka mereka itu, ya, yang seumpama pohon-pohon yang rontok, ya, di musim kemarau itu, ya, yang kering, mahrumina minas simanil ibadah, mereka itu terhalang semuanya daripada mendapatkan buah-buah ibadah. Mereka enggak mendapatkan buahnya ibadah, hasilnya ibadah. Wa'arina min hil'atil iman, dan mereka telanjang daripada pakaian iman. Mereka enggak pakai pakaian iman, telanjang semua. Ya, kalau kita insya Allah, ya, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang ahli ibadah. Nanti di yaumil kiamat akan diberi pakaian kita meninggal ibadah, diberi pakaian yang mewah, diberikan mahkota kepala kita seperti raja, mahkota kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yakununa, dan mereka itu yang tidak di dunianya justru malah dihiasi dengan keringnya kemaksiatan, ya, mereka nanti di akhirat mabduhina bainal khalaiki, mereka akan diberikan tanda, ya, di antara makhluk-makhluk Allah. Jadi kelihatan nanti di yaumil kiamat dia akan kelihatan, oh ini orang ahli maksiat,
ya, mabduhina, akan jelas, mencolok, ya, mencolok sekali, kelihatan sekali antara makhluk-makhluk Allah. Itu adalah orang yang ahli maksiat nanti di akhirat. Wasaminu, dan yang ke-8, inna zar'a, sesungguhnya tanaman itu ida nabat, ya, apabila tumbuh birrobi'i, di musim hujan, di musim hujan, ya, yakunu sahibuhu masruran, ya, maka adalah orang yang punya itu masruran, bahagia. Kita nih, ya, musim nanam, ya, di sawah, tahu-tahu tumbuhan yang kita tanam itu, padi yang kita tanam itu, atau tanaman yang kita tanam itu tumbuh dengan hijau, dengan subur. Kira-kira nih kita yang nanam senang apa enggak? Senang pasti kan? Coba kalau kita lagi musim nanam dulu ya pada ya, mungkin dulu kita pernah, ya saya di kampung pernah nyangkul ya, orang-orang dulu mungkin yang pernah di kampung begitu. Ketika musim nandur, ya kata orang Jawa menandur, yang nanam padi itu justru ketika ditanam malah kering. Kan sedih, kita udah keluar biaya banyak, tenaga, ya kan, udah capek, kering, kita sedih. Tapi kalau kita nanam, ketika tumbuh itu jagung ataupun padi, ya, dengan hijau, luar biasa kita senangnya lihat itu. Gitu. Ya, mereka akan senang yang punya bi'inbatihi, dengan tumbuhnya itu tanaman. Firrobi ini musim penghujan. Waman lam yajro, dan barang siapa yang tidak mau bertanam, yakunu nadiman, maka dia akan menyesal. Kalau bahasa ininya, bahasa Jawanya apa? Sopo sing nandur pasti mundur, ya. Siapa yang nanam pasti panen. Nah, gitu juga kita ketika kita di dunia, ya, rajin nanam apa? Nanam ibadah. Kenapa? Karena dunia ini adalah ladang ibadah. Dunia ini ladangnya ibadah. Nanti di akhirat baru panennya. Jangan kita berharap ketika kita nanam di dunia langsung panen di dunia, nggak bisa. Panennya apa? Nanti di akhirat. Nanti di akhirat. Jadi barang siapa yang tidak menanam di dunia, yakunu nadiman bi'adab jarihi, maka mereka akan mesal dengan tidak adanya tanaman. Dia nggak punya tanaman, orang-orang para panen sibuk dia ngeliatin aja sambil kelamberan, ya kan? Orang mah ahli ibadah di dunianya, rajin ibadah, rajin ke masjid, lagi rajin ikut ngaji. Oh, nanti di akhirat panen berkarung-karung, bertonton pahala. Mereka cuma gigit jari ngeliatin aja, kan sedih. Sedih nggak? Sedih di dunia, lihat orang pada gajian, kita nganggur di rumah gigit jari, sedih nggak? Sedih, benar nggak? Secara di dunia aja kita udah merasakan. Ketika kita hidup nganggur, nggak punya kerjaan, orang mah tanggal muda pada belanja ke Indomaret, ke Alfamart, nenteng depan rumah kita, pada belanja. Kita mah boro-boro, orang kagak punya gaji, benar nggak? Sedih nggak? Sedih. Nah begitu nanti di akhirat. Orang-orang pada bawa panen, ya, ibadahnya, panen pahala sholatnya, panen pahala ngajinya, panen pahala berjamaahnya, panen pahala sodakohnya. Kita nggak punya pahala apa-apa, sedih, rugi. Yakunu nadiman bi'ada di jarihim, maka mereka akan menyesal, rugi nanti di akhirat karena tidak ada tanaman baginya. Fakadzalika yaumin nusur, maka begitu pula di hari kiamat nanti. Idza ukrimal abiduna, apabila telah dimuliakan orang-orang yang beribadah kepada Allah, nih hamba-hamba Allah yang beribadah kepada Allah, abidun, ya, maka orang dinamakan abidin itu adalah orang yang, maka cucu daripada Rasulullah, putra dari Husain, itu namanya Ali Zainal Abidin. Jadi nama sebenarnya pada Ali aja, Ali di Ibni Husain. Kenapa disebut Zainal Abidin? Karena beliau ini begitu tekunnya ibadah, maka disebut Zainal Abidin. Ya, penghiasannya orang-orang ahli ibadah, maka ya disebutnya juga As-Sajjad. Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Kenapa? Orang yang banyak sujud.
Karena beliau apa? Menghindari daripada konflik politik, lalu beliau pun menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah terbunuhnya ayahandanya yaitu Sayyidina Husain, ya, ketika terjadi ya pembunuhan, pembantaian di Karbala, ya ini Allah selamatkan putra daripada Husain yaitu Ali Zainal Abidin. Ini adalah orang yang juhud, yang ahli ibadah, salah satu daripada cucunya Rasulullah dan juga salah satu datuk-datuknya para habaib. Ali Zainal Abidin As-Sajjad, orang yang rajin sujud. Luar biasa nih. Maka di sini disebutnya al-abiduna, abidun. Ya, orang-orang yang menyembah Allah, orang-orang yang menyerahkan dirinya beribadah kepada Allah. Bi ujuril ibadah, yaitu dengan apa? Dengan menerima pahala-pahala berbagai ibadah. Jadi orang-orang yang ahli ibadah nanti di akhirat dia akan penuh. Ya, kalau kata orang Sunda marebo, tahu kalau ini mah orang apa kata orang Betawinya? Kalau bahasa Indonesianya apa? Ya, saking banyak bawa-bawaannya. Banyak bawa-bawaannya tuh. Ya, dengan apa? Biujuril ibadah, dengan membawa pahala-pahala ibadah. Wa ta'ati dan ta'at. Fayandumu man lam yajra, maka akan menyesal, akan sedih orang-orang yang tidak menanam badra ta'ati, yaitu dengan benih-benih ketaatan, wa ibadah dan ibadah. Gitu. Ya, jangan kita berharap kita sekarang ya nandur di dunia langsung dapat pahalanya di dunia. Tidak. Nanti di akhirat. Nanti di akhirat. Adapun ketika nanti di dunia, ketika sekarang kita di dunia kasih kenikmatan harta banyak, itu adalah bonus saja, bukan itu. Nanti di akhirat pahala yang sebenarnya. Nanti di akhirat pahala yang sebenarnya. Kalau di dunia kita senang banyak dunia, itu adalah apa? Bukan dari hasil ibadah kita, itu adalah bonus dari Allah. Bonus. Maka ketika orang ahli ibadah, harta enggak ada, hidup susah, jangan nyesel. Mana ini ya Rob? Aku udah rajin ibadah, rajin sholat, rajin ngaji, rajin ke masjid, rajin berjamaah, tapi hidup susah mulu. Pahala bukan di dunia, Allah berikan nanti di akhirat. Wa tasil dan yang ke-9, innama jara'ta fi fasil kharif, ya. Sesungguhnya tanaman yang ditanam di musim rontok, ya. Kharif itu musim rontok, yaitu musim gugur. Tarfau, maka engkau akan mengangkat firrobi di musim semi. Jadi kalau ketika nanti di musim kemarau, ya, musim di mana daun-daun pada berguguran, tapi nanti ketika musim hujan akan tumbuh hijau kembali. Dalika syai' itu perkara. Fakadalika yaumun nusur, dan begitu pula nanti di hari kebangkitan, in amil tapi dunya khairun, apabila engkau beramal kebaikan di dunia, wajadta fil akhirah khairah, maka engkau akan menemukan kebaikan nanti di akhirat. Ketika kita di dunia banyak amal ibadah, banyak melakukan kebaikan, nanti di akhirat akan menemukan juga kebaikan. Istilah kata mah, nanam padi akan tanam apa tumbuh Pak? Akan hasil Pak? Padi. Nanam cabai akan berbuah cabai. Jadi kita jangan khawatir, ya, jangan takut. Allah Maha tahu bagaimana Allah membalas hambanya. Ketika kita di dunia banyak melakukan kebaikan, nanti di akhirat pun kita akan memanen kebaikan yang banyak. Dan begitu juga ketika di dunia dia banyak menanam keburukan, kejahatan, kebatilan, kemaksiatan, nanti di akhirat dia pun akan menerima hasil yang dia tanam di dunia, itu berupa kejelekan, kejahatan dan juga keburukan. Nanti menyesal nanti di akhirat. Kenapa? Kalau kita di dunia menanam kebaikan, di akhirat dapat juga kebaikan. Wa insaron pasaron, dan juga apabila mengerjakan yang jelek akan mendapatkan kejelekan. Li'anna dunya majra'atul akhirah. Karena kata Rasulullah, sesungguhnya dunia itu adalah ladangnya akhirat.
dunia ini adalah ladang akhirat. Kalau kita pengen panen banyak di akhirat nanti, tanamlah sebanyak-banyaknya di dunia ini kebaikan. Wal asir dan yang ke-10, innar rabi'a, sesungguhnya musim dingin itu innar rabi'a, sesungguhnya musim hujan, rabi' ya musim hujan, yudhiru fi wajhil ardi, akan memulihkan ya kembali di muka bumi. Jadi musim penghujan itu akan memperlihatkan ya di muka bumi ini ajharon, ya berbagai bunga-bunga, muhtalifatan alwan, yang warna-warni warnanya, yang macam-macam warnanya, yang warna-warni. Jadi di musim penghujan itu ya Allah akan tampakkan di muka bumi ini apa? Berbagai macam rupa-rupa kembang, rupa-rupa bunga, yang warnanya itu bukan satu warna, bermacam-macam warna. Allah ciptakan itu kembang ya di muka bumi. Al-askali yang ya al-mukhtalifat al-askal, yang berbeda-beda bentuknya, enggak sama semua. Bunga mawar sama bunga melati sama enggak bentuknya? Beda, sama-sama bunga tapi beda bentuk, beda nama. Bunga anggrek juga macam-macam, ada anggrek bulan, ada anggrek apa juga tuh ya. Luar biasa itu, masya Allah, ciptaan Allah yang harus kita tafakuri. Minal humrati, dari warna merah, wasuprati dari warna kuning, wal bayadi dari warna putih, wasawadi dari warna hitam. Banyak macam-macam kembang ya Allah. Allah ciptakan kembang enggak satu macam. Ya, macam-macam warnanya. Ada yang kuning, ada yang merah, ada yang putih, ada yang hitam. Masya Allah. Fakadzalika yaumin nusur, dan begitu pula kata ini ya Syekh, nanti di hari kebangkitan yadharu fil ikhlas, maka akan tampak padanya ya keikhlasan di dalam beramal, wa tawakkulu dan tawakal, wa sauqu dan kerinduan, wal hubbu dan takut, wal kufur dan kekufuran, wa nifaqu dan kemunafikan. Wa li hadhil wujuhil asyarah, maka karena dengan jalan yang 10 ini, yang 10 macam ini, yusbihu, maka diserupai faslur rabi, musim semi, yaitu musim penghujan, yauman nusur, nanti di hari kebangkitan. Jadi dengan 10 macam perjalanan atau contoh-contoh daripada 10 macam yang Allah gambarkan di dalam ayat, yaitu tanah yang tandus akan Allah tumbuhkan kembali di musim hujan, yaitu ya menyerupai daripada musim semi, yaitu musim hujan, yaumin nusur, nanti di hari kiamat. Nanti musim hujan itu ya nanti di akhirat. Artinya apa? Musim panen itu nanti di akhirat. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Nah, insyaallah minggu yang akan datang kita akan masuk pada ya ayat yang selanjutnya, itu subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Wallahu a'lam bishawab. Lebih tidak ilmu wa. Jadi tadi tafsirannya hampir 2 kali pertemuan itu ayat yang tadi itu, yang 3 ayat tadi itu. Sekarang sudah selesai ya tafsirnya, ya kita lanjut kepada ayat selanjutnya. Insyaallah kita dipanjangkan umur, sehat walafiat. Selain kita baca yasinnya, kita baca tafsirnya. Ya, di awal kitab ini dikatakan oleh pengarang kitab ini bahwa Nabi, barang siapa yang baca yasin lalu dibaca tafsirnya, maka akan dihindari daripada musibah, bencana dan malapetaka. Insyaallah ya ini kita enggak berhenti terus berdoa kepada Allah, maka alhamdulillah ya lambat laun ini si corona udah makin turun. Betul ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai musibah, bencana dan berbahaya. Mudah-mudahan yang punya hajat dikabul hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi usaha dilancarkan usahanya oleh Allah. Yang sedang dagang mudah-mudahan dilancarkan dagangnya. Yang sedang kerja dilancarkan kerjanya. Yang mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dan juga mudah-mudahan kita dikuatkan iman Islam kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.